Dia menggendong Giselle kembali ke kamar. Giselle yang sudah memakai piyama, berbaring miring di tempat tidur dan bertanya pada Rafael, "Apakah kamu punya pekerjaan?" "Tidak ada kok." "Kenapa?" tanyanya balik. "Maukah kamu tidur denganku sebentar?" Giselle menatapnya dengan tatapan memohon. Rafael merenung sejenak dan mengangguk setuju. Oke." Dia mengganti baju dan celana panjangnya, kemudian berbaring di sampingnya. Giselle menahan perasaan gembira dan malu di hatinya. Dia mendekati Rafael, mengangkat kepala dan mencium bibirnya. Sudut bibir Giselle sedikit melengkung ke atas dan senyum bahagia yang tulus terpancar dari matanya. Hanya menemaninya tidur siang dan membuatnya sangat bahagia. Rafael melihat wajah kecilnya dan teringat kalau Giselle menyukainya, membuat perasaannya jadi sedikit rumit dan sedih. Rafael menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya. Tidak seperti Giselle, dia menciumnya dengan pelan dan lembut. Rafael menciumnya dari ujung bibir dan mulai melumatnya, dan beberapa hal secara bertahap mulai terjadi di luar kendalinya. Giselle tidak menyangka Rafael akan membalas ciumannya dan dia kesulitan untuk menghentikan ciuman ini. Meskipun dia sudah menyukai Rafael selama beberapa tahun, tapi dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah beberapa saat dicium oleh Rafael, akhirnya Giselle menyerah, terengah-engah dan merasa sedikit pusing. Giselle tertegun selama 3 detik ketika merasakan ada sesuatu yang menempel di bagian dalam kakinya. Setelah menyadari apa itu, dia langsung membeku dan pipinya yang sudah memerah jadi lebih merah lagi. Dia sedang. "Kamu udah tahu ya?" Nada bicara Rafael sedikit berbahaya, seolah-olah dia ketahuan melakukan sesuatu yang buruk dan siap menyerang seseorang. Giselle langsung menggelengkan kepalanya untuk menyangkal. Rafael, ekspresinya sedikit berbahaya tapi menawan, dan membuat Giselle merasa sedikit asing dan gugup. Rafael berkata lagi, "Tapi kalau lihat dari ekspresimu, sepertinya kamu sudah tahu." Rafael tidak mengatakan apa itu, tapi Giselle langsung menyangkalnya yang menunjukkan kalau sebenarnya dia tahu. Sesuatu yang menempel di kakinya terasa sangat panas, sehingga sangat mustahil kalau Giselle tidak menyadarinya. Wajah Giselle semakin memerah dan perlahan mencoba memindahkan kakinya. Dia dan Rafael sudah menikah. Mereka juga tidur di ranjang yang sama selama lebih dari sebulan. Tapi yang mereka lakukan hanya sebatas sesekali mencium dan memeluk, tidak lebih. "Giselle," suara Rafael terdengar sedikit serak dan menggoda. Dia menaruh tangan di pinggang Giselle dan menariknya ke dalam pelukannya. Tubuh keduanya sangat dekat sehingga Giselle bisa merasakan reaksi yang kuat dari tubuhnya dengan lebih jelas. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk. Tubuh Rafael bergerak ke bawah, menaruh dahi di bahu Giselle. Dia seperti seorang pecandu, mengambil napas dalam-dalam hingga hidungnya dipenuhi dengan wangi tubuhnya. Awalnya dia ingin meredakan rasa lapar di tubuhnya. Tapi sepertinya kali ini Rafael tidak bisa mengalahkan diri sendiri dan bahkan dirinya lebih menginginkannya. "Rafael," sebuah tangan kecil yang hangat membelai wajahnya, dan dengan lembut mendorong bahu yang ada di bahunya. Kemudian Giselle berinisiatif untuk mencium bibirnya. Tangan kecilnya menekan dada Rafael dan gerakan menggodanya sangat tidak terampil. "Jangan gerak," Rafael memperingatkannya dengan suara yang dalam, lalu meraih pergelangan tangannya untuk menghentikan gerakannya. Pada saat yang sama dia juga memalingkan wajahnya ke samping untuk menghindari ciuman Giselle yang tidak jago, tapi sangat mampu membangkitkan gairahnya. Meskipun dia sangat ingin memuaskan dirinya dan tahu kalau Giselle ingin membantunya, tapi Rafael merasa ini tidak adil untuk Giselle yang menyukainya, sedangkan dia tidak bisa membalas perasaannya. Rafael tidak ingin Giselle memberinya terlalu banyak dan tidak mendapatkan imbalan apapun. Dia melihat perasaan terluka yang melintas di mata Giselle, tapi Rafael berbohong dan berkata, "Kamu lagi hamil dan tidak boleh melakukan itu." Awalnya Giselle mengira Rafael membenci sentuhannya, tapi sekarang hatinya merasa lega setelah mendengar penjelasannya. Kemudian dia berpikir kalau Rafael memang membenci dirinya,
maka tubuhnya tidak akan bereaksi. Karena tubuh Rafael masih bereaksi, jadi Giselle menahan rasa malunya dan berkata dengan bahasa isyarat. Gak apa-apa kok, 3 bulan pertama dan 3 bulan terakhir adalah waktu yang riskan. Tapi sekarang bayinya sudah lebih dari 5 bulan, jadi tidak masalah. Aku takut kalau nanti kehilangan kendali. Rafael meraih pergelangan tangannya dan mencium telapak tangannya. Aku bisa menahannya kok. Bukannya kamu mau tidur siang? Tidurlah. Setelah mengatakan itu, dia menarik kepala Giselle dan membenamkan wajah kecilnya di dadanya, untuk mencegahnya berbicara lagi. Meskipun reaksi Rafael sangat terasa dan Giselle tidak bisa mengabaikannya, tapi pada akhirnya dia tidak menahan rasa kantuk dan tertidur setelah beberapa saat. Sedangkan Rafael tidak bisa tidur sama sekali karena mencium aroma dan memeluk tubuhnya yang lembut. Setelah Giselle tertidur, dia menatap kosong langit-langit dan reaksi tubuhnya tidak padam untuk waktu yang lama. Akibatnya matanya terasa perih karena terus menatap langit-langit. Akhirnya dia memejamkan mata dan menguap untuk membasahi matanya yang kering. Rafael menurunkan matanya untuk melihat orang yang tidur nyenyak di pelukannya. Mungkin karena setiap hari Giselle rajin memakai skincare, ditambah dengan pola hidupnya yang teratur sehingga membuat kulitnya sangat bagus seperti giok yang mahal, putih tanpa ada kekurangan. Alisnya juga bagus tanpa perlu disulam dan bulu matanya yang tebal juga lentik, meskipun tidak sepanjang miliknya. Hidungnya sangat mancung, bibirnya merah seperti buah persik dan membuatnya tertarik untuk menciumnya. Rafael ingat ketika dia melihat Giselle di panti asuhan, dia memang terlihat seperti Kina dan dia mengadopsinya karena rasa rindunya pada rumah dan Kina. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan Giselle sebagai pengganti Kina. Dia selalu bisa membedakan Giselle dan Kina, gurunya. Setelah Rafael meninggalkan keluarga Chris dan mendirikan VSL, untuk mendapatkan pondasi yang kuat membuat dia memiliki niat untuk bertanya tentang situasi keluarga Okto. Dia tahu dari detektif swasta bahwa Kina sudah meninggal dan jenazahnya juga tidak ditemukan, sehingga tidak lama setelah itu Ezra dipindahkan ke kota Zaun. Rafael tidak tahu bagaimana reaksi pertama Ezra ketika dia tahu tentang hal ini. Pada tahun-tahun berikutnya, diam-diam Rafael juga mencari tahu situasi keluarga Okto. Tetapi dia tidak pernah berpikir untuk kembali berkenalan dengan mereka ataupun membalas dendam untuk orang tuanya. Sejak Rafael menjadi tuan muda kedua dari keluarga Chris, dia memutuskan bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan keluarga Okto tidak ada hubungan dengannya. Tapi pada akhir tahun sebelumnya, dia kembali lagi untuk memprovokasi orang-orang dari keluarga Okto. Menyadari bahwa dia sudah melamun terlalu jauh, Rafael menarik napas dalam-dalam dan melupakan kisah lama itu. Setelah pukul 5 sore, Giselle bangun dan melihat Rafael yang masih bangun sedang berbaring di sampingnya. Dia tertegun sejenak dan kemudian ingat bahwa dirinya yang meminta Rafael untuk tidur siang dengannya. Saat meregangkan tubuhnya, Giselle merasakan ada sesuatu yang menempel padanya. Giselle terkejut. Kenapa miliknya masih saja berdiri? Miliknya itu tidak mungkin tetap seperti itu dari sebelum Giselle tidur sampai sekarang, kan? Giselle menutupi pipinya yang memerah dan mendorongnya. Kalau kamu mau pergi ke kamar mandi, pergi saja gak apa-apa. Aku dengar kalau dia terlalu lama tegang, itu akan jadi masalah. Rafael tertegun sejenak sebelum menyadari apa yang dia maksud. Dia berdeham. Bangunlah, Bibi Lea sudah masak makan malam. Kemudian Rafael bangun dari tempat tidur seolah-olah tidak ada yang terjadi, lalu melihat ke bawah tubuhnya, mengambil pakaiannya dan pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Setelah beberapa saat Giselle mendengar suara air mengalir di kamar mandi dan dia menebak kalau Rafael sedang mandi air dingin. Memikirkan reaksi Rafael barusan membuatnya berpikir, bukankah biasanya Rafael melakukannya sendiri untuk memuaskan dirinya? Giselle jadi membayangkan adegan itu. Tiba-tiba Giselle jadi tersipu, menarik selimut ke atas kepalanya dan memarahi dirinya sendiri. Hei Giselle, kok kamu jadi nakal sih?
sampai tidak bisa mengendalikan diri dan berani membayangkan kalau Rafael melakukan hal semacam itu. Akhirnya setelah beberapa saat Giselle kepanasan karena menutupi dirinya dengan selimut. Lalu dia mengangkat selimut dan menarik napas panjang sebelum turun dari tempat tidur. Sementara Rafael masih di kamar mandi, Giselle mengambil satu set pakaian di lemari dan berdiri di samping tempat tidur untuk melepas piyamanya, berniat untuk berganti pakaian santai. Rafael keluar dari kamar mandi setelah mandi air dingin dan melihat Giselle yang hanya memakai pakaian dalam sedang berdiri di samping tempat tidur. Rambut panjangnya yang acak-acakan terurai di punggung, bahu dan dadanya. Kulitnya yang putih dan lembut terkena sinar cahaya matahari terbenam dan perutnya yang membuncit karena sedang hamil tidak merusak kecantikannya. Sebaliknya malah membuat Rafael sangat tergoda, seperti sirene cantik yang menggoda pelaut untuk tenggelam bersama. Rafael merasakan darah di tubuhnya mendidih, dengan cepat mengalir ke satu tempat dan berpikir bahwa mandi air dingin yang baru ia lakukan itu sia-sia. Saat suara pintu terbuka, Giselle menyadari Rafael sudah keluar dari kamar mandi membuatnya membeku ketakutan dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Beberapa detik yang lalu dia masih dengar air mengalir, tapi detik berikutnya Rafael sudah selesai mandi dan keluar. Giselle merasakan ada hawa panas yang naik dari telapak kaki ke seluruh tubuhnya, terutama pipinya yang sangat panas ketika merasakan tatapan panas Rafael ke tubuhnya. Padahal AC di kamarnya menyala, tapi Giselle merasakan tubuhnya sangat panas juga dingin, seperti dia sedang mandi air panas di ruangan ber-AC. Mungkin tidak ada yang mengira akan terjadi situasi ini. Selama beberapa saat keduanya hanya berdiri diam, seolah-olah seluruh dunia sudah berhenti. Sekitar setengah menit kemudian, Rafael masih tidak bereaksi dan Giselle hanya bisa menahan diri juga berpura-pura tidak tahu kalau dia sudah keluar dari kamar mandi. Dengan tenang Giselle memakai bajunya dan menyisir rambut dengan tangannya. Saat dia berbalik, dia berpura-pura terkejut seperti baru menyadari kehadiran Rafael dan berkata dengan bahasa isyarat, "Kapan kamu selesai mandi? Barusan kakiku kram dan sakit kalau bergerak, jadi aku butuh beberapa saat untuk pulih." Kalimat terakhir untuk menjelaskan alasan kenapa dia berdiri diam di samping tempat tidur tadi. Dia berakting, kayak artis aja. Rafael tertawa dan mengejeknya di dalam hati. Barusan kok, jawabnya. Diam-diam Giselle menghela nafas lega karena Rafael tidak mengatakan apapun yang harusnya tidak dia katakan. Karena berpura-pura itu jauh lebih baik untuk membuat mereka menghindari rasa malu. Namun Rafael berkata lagi, "Aku keluar saat kamu sudah melepas piyamamu dan aku lihat semuanya." Giselle langsung panik, kemudian dia menyadari kalau Rafael sengaja melakukannya. Mata Giselle berbinar saat dia memikirkan bagaimana cara membalas perbuatannya. Giselle melihat sesuatu, ada jejak kelicikan yang melintas di matanya. Dia menelan air lirunya dan jari lentiknya menunjuk ke bagian bawah tubuh Rafael lalu berkata dengan bahasa isyarat, "Kamu belum menyelesaikannya di kamar mandi? Kalau gitu nanti malam aku akan bantu kamu dengan tanganku." Giselle berbicara dengan bahasa isyarat dengan pipi yang sangat merah. Giselle bersumpah ini benar-benar pertama kalinya dalam sejarah dia menggoda Rafael dengan sangat berani, terbuka dan blak-blakan. Rafael, seketika dia bisa merasakan perubahan yang signifikan di tubuhnya. Tegang dan pangs, wanita kecil ini pasti sengaja melakukannya dan Rafael merasa dia perlu berbalik untuk mandi air dingin lagi. Giselle mencibir di dalam hati ketika melihat tubuhnya menegang sejenak dan berjalan ke arah Rafael sambil menahan rasa malunya. Dia melingkarkan tangan di leher Rafael dan terlihat jelas bahwa miliknya menegang di balik pakaian yang dia kenakan. Rafael adalah anak blasteran, tingginya lebih dari 190 cm sedangkan Giselle hanya 167 cm. Rafael hanya berdiri dengan tegang dan tidak peduli seberapa keras Giselle mencoba untuk berjinjit, dia tetap tidak bisa mencium bibirnya. Membuatnya teringat saat pertama kali mencium paksa Rafael,
Dia sedang memakai sepatu hak tinggi 10 cm dan juga habis minum alkohol sehingga akhirnya berani menciumnya dengan paksa. Pada saat itu mungkin Rafael juga mabuk dan membuat mereka berdua lepas kendali. Setelah sadar, Giselle juga tahu yang dia lakukan salah dan menyesalinya. Kemudian dia berpikir untuk menjauhi Rafael dan mengira kalau tidak akan pernah bisa menyentuhnya lagi. Meskipun Giselle tahu itu salah, tapi dia tidak menyesalinya. Giselle merasa bahwa dia bisa memiliki pria seperti dewa ini dengan cara yang tidak bermoral. Diam-diam dia merasa bahagia, tapi di sisi lain Giselle khawatir akan membuat dirinya berada dalam kesulitan. Tubuh keduanya saling menempel dan Giselle secara tidak sengaja beberapa kali menyenggol milik Rafael yang sudah tegang ketika dia mencoba untuk berjinjit. Pikiran yang kacau membuat mereka jadi sedikit agresif dan tidak bisa menahan diri. Ketika Giselle ingin mundur dan menyerah, Rafael memegang panggangnya untuk menahannya melarikan diri. Dia mendengus, menundukkan kepala dan mulai mencium bibir Giselle dengan rakus. Rafael merasa sudah tidak ada gunanya untuk mandi air dingin lagi dan dia butuh cara lain untuk meredakan api gairahnya. Dia menggigit bibir Giselle dan berbicara dengan suara rendah juga seksi. Lakukan sesukamu aja, tidak perlu malam dan sekarang saja. Giselle tercengang, kali ini dia yang jadi bingung. Tiba-tiba perkataan pria ini langsung berubah. Padahal Giselle hanya ingin menggodanya dan tidak benar-benar ingin membantunya untuk memuaskan diri. Tapi Rafael berkata lakukan sesukamu saja dan ini benar-benar seperti Giselle ingin melakukannya. Tangan Giselle terasa sangat pegal karena terus lama memuaskan Rafael dengan tangannya. Pada saat yang sama dia merasa kesal tapi juga bahagia. Untungnya, Rafael menghentikannya ketika Giselle berkata dia ingin membantunya memuaskan diri. Karena fisiknya kuat dan dia bisa bertahan lama, sedangkan Giselle sedang hamil dan tidak akan bisa menahannya. Rafael sebelumnya mengira dia bisa menahan diri dan bersumpah untuk tidak menyentuhnya, tapi dia langsung kehilangan kendali begitu Giselle menggodanya. Saat dia membiarkan Giselle membantu dirinya, Rafael tidak hanya merasa bersalah dan dia juga merasakan ada sesuatu yang berubah, tapi dia tidak tahu apa yang sudah berubah. Dengan ekspresi puas Rafael membersihkan tubuhnya dengan handuk basah dan menoleh untuk melihat Giselle yang membelakanginya sedang menggosok tangannya. Setelah memakai bajunya, Rafael berjalan ke arahnya dan melihat tatapan kesal di wajah kecilnya. Seolah-olah dia sudah melakukan sesuatu yang jahat dan tidak bisa dimaafkan padanya. Rafael menundukkan kepala untuk mencium bibirnya dan berkata, "Teknikmu masih belum jago, kedepannya kamu harus lebih sering berlatih." Giselle sedikit terkejut. Pria ini iblis, kan? Dia sudah membantunya, tapi pria ini malah tidak bisa bilang terima kasih ya. Dan beraninya dia mengejek tekniknya yang buruk, tipe-tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau Giselle tahu lebih awal, dia tidak akan mau membantunya. Rafael melihat jam, sudah waktunya makan malam. Dengan lembut dia membantu Giselle bangun dari sofa dan mencium pipinya lagi untuk menenangkannya.